Hai anak-anak, selamat pagi dan salam sehat buat kita selalu ya. Hari ini anak-anak kita kembali belajar matematika. Masih di bab 3 bagian D, yaitu pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, sebelum kita ke materi ini, baiknya anak-anak kamu selalu awali kegiatanmu dengan berdoa ya. Nah, setelah itu anak-anak kamu kembali melihat video penjelasan untuk materi kita di hari ini. Ya, baik. Hari ini anak-anak akan belajar untuk menyelesaikan soal cerita, di mana cara penyelesaiannya dengan menggunakan KPK dan FPB. Nah, berikut ini beberapa contoh soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Berarti ini kalau dia pemecahan masalah kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari ya dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita belajar, Miss punya trik buat anak-anak cara membedakan apakah soal tersebut diselesaikan dengan KPK atau dengan FPB. Baik, triknya yaitu yang pertama. Baik, anak-anak, yang pertama untuk triknya ini kita untuk mengetahui untuk KPK. Ya, bagaimana? Yang pertama, soal dikerjakan dengan KPK apabila pada soal ditanyakan kapan kejadian terjadi bersama lagi. Ini ya, kamu perhatikan. Lalu yang kedua, kapan kejadian untuk yang kedua kalinya. Anak-anak, kalau pada soal cerita kamu memperhatikan kalau ada kalimat seperti ini, maka soal itu yang akan kita kerjakan dia dalam bentuk KPK. Ya, lalu kalau pada soal dia yang ditanyakan pada FPB, yaitu jika ada muncul kalimat seperti ini, jumlah paling banyak atau ukuran terpanjang. Kamu bisa melihat jika ada soalnya seperti ini. Jumlah jika ditanya seperti ini ya, jumlah paling banyak atau ukuran yang terpanjang. Baik, di sini akan Miss kasih contohnya ya untuk KPK dan FPB. Ini soalnya dalam bentuk cerita. Disimak dengan baik ya anak-anak ya, agar kamu nanti bisa menyelesaikan soal di halaman 69 latihan 5. Kamu perhatikan, simak videonya dengan baik. Baik anak-anak, pada soal ini Ibu akan bacakan ya. Devina les berenang setiap 12 hari sekali. Nana berenang tiap 24 hari sekali. Jika mereka berenang bersama-sama pada tanggal 2 Februari. Kapan mereka akan les berenang bersama lagi? Nah, dari soal cerita ini kamu mengingat trik yang dari awal sudah Miss kasih, yaitu dia berarti soal ini dikerjakan dalam bentuk bagus KPK ya. Mengapa? Karena ada kalimatnya kapan mereka akan les berenang bersama lagi ya. Nah, ini kapan mereka akan les berenang bersama lagi. Jadi di sini kita tulis ya nak ya, les berenang bersama lagi. Nah, ini soalnya dikerjakan dalam bentuk KPK. Nah, soal ini kita kerjakan dengan cara KPK. Nah, untuk yang pertama kali, agar kita tahu, kita membuat pohon faktorisasi ya, dengan cara melakukan pohon faktor, yaitu
12 dan 24 ya nak ya, 12 dan 24. Maka 12 ini bilangan prima yang bisa membagi 12 adalah 2. 12 bagi 2 adalah 6, kemudian lalu 2, kemudian 6 bagi 2 adalah 3. Nah, lalu di sini kita lanjutkan untuk yang 24. Nah, 24 ini dibagi 2, kemudian 24 bagi 2 adalah 12. Kemudian 12 ini kita faktorkan dengan bilangan prima bagi 2. 12 bagi 2 adalah 6, kemudian ini juga bilangan prima 2, 6 bagi 2 adalah 3. Nah, kita membuat faktorisasi dari 12 adalah kita lingkari ini ya nak ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3. Lalu 24 faktorisasinya adalah 1, 2, 3. 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kita mencari KPK-nya. Ingat, untuk KPK anak-anak melihat pangkatnya yang paling tinggi jika bilangan pokoknya sama. Nah, kamu memperhatikan bilangan pokoknya sama kan nak? Ya, dan dia juga mempunyai pasangannya juga sama. Jadi kita pilih yang mana dia yang kita ambil untuk KPK-nya. Iya, bagus. 2 pangkat 3. Mengapa 2 pangkat 3? Karena kita melihat pangkatnya yang paling besar. Lalu dikali 3. Ini pasangannya ada ya. Jadi kita buat 3. Maka 2 pangkat 3 adalah 8. 8 kali 3 adalah 24. Maka KPK antara 12 dan 24 adalah 24. Ya. Nah, lalu di sini katanya pertanyaannya, kapan mereka akan les berenang bersama lagi? Nah, anak-anak kamu membuatnya mereka. Baik anak-anak, maka di sini mereka berenang bersama tanggal 2 Februari. Maka mereka berenang bersama lagi pada tanggal 2 Februari ditambah 24. Mengapa 24? Karena KPK dari 12 dan 24 adalah 24. Kita tambahkan 2 Februari ditambah 24. Maka hasilnya 26. Nah, tanggal 26 Februari lah mereka akan les berenang bersama lagi ya. Mereka akan les berenang bersama lagi yaitu tanggal 26. Nah, ini untuk contoh soal pada KPK. Nah, akan Miss kasih lagi contoh soal yang dia beralih ke FPB cara penyelesaiannya ya. Baik anak-anak, ini contoh soal yang kedua ya. Kakak mempunyai 20 jeruk dan 15 apel. Kakak akan meletakkan jeruk dan apel dalam beberapa piring. Setiap piring berisi jeruk dan apel sama banyak untuk setiap jenis. Nah, yang menjadi pertanyaannya, berapa piring paling banyak yang harus disiapkan oleh si kakak? Nah, anak-anak, kamu mengingat kembali lagi trik untuk mengerjakan soal ini kenanya kemana? Apakah dia dikerjakan secara KPK atau dikerjakan secara EPB? Iya, kamu melihatnya kalimat paling ujung yaitu paling banyak. Nah, piring paling banyak di sini berarti kita mengerjakan dalam bentuk FPB. Piring paling banyak. Ini diselesaikan, dikerjakan secara FPB. Nah, bagaimana caranya? Baik, disimak ya anak-anak ya. Jadi di sini anak-anak kita cari satu persatu ya faktorisasinya, yaitu 20 dan 15. 20 ini bilangan prima berapa yang bisa membagi 20, yaitu 2. 20 bagi 2 adalah 10. Lalu ini kita cari juga faktornya, bilangan prima 2 yang bisa membagi 10 adalah 2.
10 bagi 2 adalah 5. Nah, lanjut kita yang ke 15, yaitu bilangan prima berapa yang bisa membagi 15? Iya, bagus, 3. Kalau dia 2 itu bisa, tetapi hasilkan desimal. Kita tidak membutuhkan bilangan desimal, maka kita mengambil bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 15 bagi 3 berapa anak-anak? Iya, bagus, 5. Maka faktorisasi dari 20 adalah 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 dikali 5. Untuk 15 dia adalah 3 kali 5. Nah, maka EPB di sini anak-anak kamu memperhatikan angka yang dia sama ya, yang dimiliki dari setiap bilangan pertama dan kedua adalah berapa anak-anak? Iya, yaitu 5. Maka EPB dari 20 dan 15 adalah 5. Maka di sini piring yang akan disediakan oleh si kakak adalah, nah, jadi jumlah piring paling banyak yang harus disiapkan oleh kakak untuk meletakkan jeruk dan apel adalah 5 piring. Mudah kan anak-anak ya? Nah, kamu hanya melihat triknya. Kalau dia ada kata paling banyak itu cara penyelesaian soalnya kita gunakan FPB. Tapi kalau dia triknya pada soal kita lihat kapan bisa ketemu lagi, berjumpa lagi, itu dia cara pengerjaan soalnya ke KPK. Nah, anak-anak di kelas sudah Miss jelaskan kepada temanmu pada sesi 1 dan 2 pada gelombang 1. Nah, di situ langsung kita masuk mengerjakan soal 1. Bukan soal ya, soal contoh ya, contoh soal di halaman 68. Di situ terdapat 2 siswa yang sedang berlari di lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Siswa pertama dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 50 detik, sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 60 detik. Yang menjadi pertanyaan di sini yaitu mereka mulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Pada detik berapa kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya. Nah, kamu bisa memperhatikan ini kenanya soal ini kepada cara kerjanya di mana? Iya, kamu melihat di situ kapan ya, detik berapa kedua siswa tersebut bertemu kembali. Bertemu kembali sama juga kapan mereka bisa berjumpa kembali. Nah, itu pada soal KPK. Nah, kalau KPK kamu menentukan bisa dengan cara dasar ya, kelipatan boleh. Kamu juga bisa menggunakan pound faktor, mana yang kamu anggap lebih mudah ya nak ya. Maka pada detik ke-300 lah anak yang putaran pertama dan putaran kedua mereka kenanya pada detik ke-300. Nah, untuk soal nomor 2 pun begitu. Ya, nomor 2 di situ lihat apa kalimat triknya di situ? Iya, yaitu potongan tali terpanjang. Berarti terpanjang paling banyak itu kenanya ke FPB. Kamu bisa menggunakan cara dasar ya anak-anak ya. Nah, faktor dari 8 itu berapa? Perkalian berapa saja sehingga mendapatkan hasil 8? Ya, ini dia 1, 2, 4, dan 8. 1 kali 8 ada 8, 2 kali 4 adalah 8. Faktor dari 12 adalah 1 kali 12, 12, 2 kali 6 ada 12, 3 kali 4 adalah 12. Nah, ada 3 di sini bilangan yang sama yaitu 1, 2, dan 4. Antara 1 dan 2, 4 yang paling besar yaitu angka 4. Namanya FPB yaitu faktor persatuan terbesar ya. Nah, untuk di kelas pun mereka saya minta kalau kamu sudah mengerti coba kerjakan nomor 1. Dan mereka bisa. Itu hanya beberapa anak ya. Baik, untuk anak-anak yang lainnya kamu mengerjakan latihan 5 ya. Soal nomor 1 sampai 5. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu untuk materi kita di bagian D, yaitu pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB.
PB dalam bentuk soal cerita. Semoga dari video penjelasan ini dapat bermanfaat untuk anak-anak yang belajar. Dan kamu pun bisa paham untuk mengerjakan soal dari beberapa soal yang ada di bukumu ya anak-anak ya. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu. Terima kasih.